Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di titik balik perubahan dengan edisi Daily Reflection David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program daily reflection kita gitu ya. Hari ini daily reflection yang ke Februari yang ke-12 kayaknya ya. Februari 11. Bahwa cukuplah dengan ikhlas mengabdikan diri menjadi hamba ya, dan terus-menerus berniat untuk mungkin terus-menerus berniat untuk apa nih, menanyakan ya apa kehendaknya gitu. Dari situ kemudian jawaban-jawaban yang terungkap dengan sendirinya tanpa harus dirumuskan. Dari kemudian menjadi spiritual berarti dia sebuah niat kehadiran gitu ya. Niat kehadiran. Jadi memang gimana nih merumuskannya? To be spiritual gitu ya. Setelah kita itu kan menjadi spiritual itu berarti terus-menerus berniat untuk memperagakannya gitu. Memperagakan kehendaknya. Nah, yang paling pokok tuh gini. Proses untuk sampai pada kesadaran memperagakan kehendaknya itu kan cukup panjang ya. Jadi cukup panjang, dimulai dari menyelesaikan keutuhan diri. Mulai dari menyelesaikan posisionalitas. Yaitu apakah diri kita ini terpecah-pecah dalam jumlah orang. Kemudian apakah diri kita ini terpecah hanya atau hanya berada di alam tampak. Itu tuh urusan-urusan posisionalitas gitu. Jadi diperlukan keutuhan pada diri sendiri dulu. Diperlukan keutuhan diri dengan kemanusiaannya. Itu satu. Kemudian nanti ada keutuhan diri dengan alam semesta.
dengan alam. Nah, setelah ini baru mulai keutuhan diri dengan kehadirannya. Nah, yang diomongin pagi ini, yang ini dia ngomongin langsung keutuhan diri dengan kehadirannya gitu. Dan apa? Kita masuk lagi ke kritik ya. Dan semua orang yang beragama itu telah merasa memperagakan kehadirannya. Kan gitu ya. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit sebut nama Tuhan. Padahal secara klinis itu dia bisa belum utuh dengan kemanusiaannya, belum utuh dengan alam, tapi bahasanya itu loh, itu sudah seolah-olah bahasa yang, jadi kata-kata yang sudah pada kehadirannya, padahal dia belum utuh. Belum utuh. Itu ciri-ciri masyarakat yang tidak mengenal diri, tetapi tiap hari dijejali dengan kata-kata Tuhan. Pada akhirnya kan persoalan semacam ini itu menjadi uh, menjadi isu neurotis gitu ya, menjadi isu neurotis. Jadi kata Tuhan itu hanya fenomena psikologis, fenomena sosiokultural, bukan fenomena kehadirannya langsung. Kan eman-eman kayak gitu, palsu, palsu. Nah, hal itu terjadi karena belum mengenali keutuhan dirinya dengan kemanusiaannya sendiri, belum mengenali keutuhan dirinya dengan alam, dan belum mengenali keutuhan dirinya dengan kehadirannya. Jadi dari sini kita bisa paham gitu, mengapa orang-orang semacam Freud, mengapa orang-orang semacam Marx, mengapa orang-orang semacam Nietzsche gitu ya, menulis uh, fenomena semacam ini dalam karya mereka, karena memang para penganut agama itu tidak mempelajari proses keutuhan ini, sibuk dengan teks ya. Jadi bahasanya itu bahasa teks, bukan konteks. Jadi bahasa yang dipakai itu bahasa teks kitab suci. Tanpa dia memahami konteks dirinya gitu ya. Konteks diri. Jadi pengetahuannya itu hanya pengetahuan tempelan. Jadi gini, kita coba pergi pahami dulu soal pengetahuan ya, atau keberpengetahuanan. Keberpengetahuanan. Sebenarnya kan yang berpengetahuan itu diri, ya kan?
yang berpengetahuan itu diri. Ya, diri masing-masing. Diri masing-masing. Itu satu. Kemudian bagaimana diri mengetahui atau gini. Kalau di kampung tuh, kalau pakai bahasa kampung ya, diri berpengetahuan melalui apa? Harus melaluinya dong. Ini harus jelas. Keberpengetahuan dirimu itu keberpengetahuan melalui apa? Ada dua di sana tuh untuk orang, pokoknya selain Nabi begitu ya. Diri berpengetahuan melalui piranti-piranti pada orang. Nah, diri berpengetahuan melalui piranti-piranti pada keorangannya, gitu ya, tambahin. Nah, diri berpengetahuan melalui piranti-piranti keorangannya ini kemudian itu melahirkan ilmu, melahirkan ilmu-ilmu objektif. Misalnya bahasa, itu ya, matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian psikologi, kemudian sosiologi, dan seterusnya. Terus berkembang pengetahuan diri melalui piranti-piranti keorangannya. Sains. Hari ini kita menyebutnya sains. Kemudian ada di diri berpengetahuan melalui piranti-piranti pada kediriannya. Nah, gitu. Pada kediriannya sendiri. Kalau bahasa kampungnya ini pandai hau-hawuto nemie. Nemie. Artinya keberpengetahuanan diri melalui orang. Mie, mie, mie. Mie itu orang. Bukan Indomie. Kalau ini, kalau bahasa di kampungnya itu pandai hau-hawuto nevuto. Gitu. Pandai hau-hawuto nevuto. Ne-nya itu beda. Ini namanya pembahasan epistemologi. Ontologi, epistemologi itu kayak gini. Ada lagi para nabi itu, dia punya model pengetahuan yang khas. Model pengetahuan yang khas, ya kalau mau ditulis itu, tapi ini kan hanya pada para nabi gitu. Pandehauha
foto, ya mestinya disebut Jibril. Jadi keberpengetahuan diri itu melalui Jibril. Ini kan kita nggak punya. Mungkin versi minimnya itu ilham gitu ya. Cuman kan bukan mendapat wahyu. Ini namanya pengetahuan diri melalui proses wahyu. Nah, kita kan tidak mendapat, ya ini tidak bisa lagi kan. Maka mau nggak mau tuh yang dua ini aja ditambah dengan teks wahyu itu, kitab suci kita bilangnya kan, tambah dengan teks wahyu. Nah, teks wahyu ini kan kita tidak bisa memahaminya sebagai wahyu, tetapi teks wahyu ini itu kita akan memahaminya melalui piranti-piranti keorangan kita. Teks wahyu ini kita akan memahaminya melalui piranti-piranti kedirian kita. Kan gitu. Jadi diri itu harus tahu sumber pengetahuannya. Diri tidak bisa ngomong sembarang gitu. Dia harus tahu sumber pengetahuannya. Dia tahu kalau dia tahu. Itu diri gitu. Lah kita ini belajar macam-macam, belajar agama, belajar toriko. Kita itu tidak rapi dalam mengkategorikan jenis pengetahuan diri. Sembarangan. Dia nggak tahu piranti yang dia gunakan untuk tiba pada pengetahuan itu. Anda sampai mengaku menerima wahyu. Mungkin dia nggak tahu kategori keberpengetahuan diri melalui dirinya sendiri. Lalu kemudian tuh dia katakan itu wahyu. Nah ini pentingnya kita merapikan ya kategori-kategori biar kemudian itu clear. Buta kategori itu menyakitkan gitu. Akan bisa menghancurkan. Seperti itu. Apalagi misalnya kita yang orang toriko. Orang toriko ini kan punya amalia tertentu. Nah itu harus jelas. Harus rapi kategori pengetahuan dirinya ini gitu loh. Harus rapi. Jadi kalau pengetahuan itu diketahui melalui diri, piranti-piranti pada kedirian itu sendiri, itu kita kategorikan sebagai pengetahuan spiritual. Dari mengelola inilah kemudian tuh bisa bikin peta D3, D4, D5, ya di 10 lah sekarang berani. Ini adalah pengetahuan diri melalui piranti-piranti kesadaran dirinya. Beda dengan pengetahuan diri melalui piranti keorangannya. Nah, omongan kita itu kemudian bisa dirujuk pada kategori. Kamu tuh ngomong kategori yang mana sih sebenarnya? Ngomong Tuhan, itu ngomong Tuhan pada kategori yang mana gitu. Harus tahu diri itu. Kalau dia nggak tahu berarti dia bermimpi, ngigau, berarti dia ngigau. Nah, ini pentingnya tata bahasa yang baik. Gak bisa sembarang lagi.
Nggak bisa sembarang. Diri harus bersaksi atas pengetahuan-pengetahuannya. Kalau ini diabaikan, wah kacau pokoknya. Kacau, kacau, kacau. Indonesia itu darurat, darurat keberpengetahuan diri. Karena masyarakat nggak ngerti kategori keberpengetahuanan. Dan ini nggak pernah diselesaikan. Terutama dalam keagamaan kita. Dalam keberspiritualan kita. Ya, dalam kebertorikotan maupun dalam keberagamaan itu, dia nggak mau apa sih yang dikejar itu, apakah ini mestinya yang ditata dengan baik. Keberpengetahuanan diri gitu loh. Kan itu. Kalau nggak fokus pada keberpengetahuan diri, lah mau ngapain kumpul-kumpul? Mau ngapain? Tak, justru memperkuat ketasadaran. Justru memperkuat ketidaksadaran kita. Inilah pentingnya ilmu. Tinggi ilmu itu. Pokoknya dalam Quran kosakata yang paling banyak pertama itu Allah. Kedua itu Rob. Ketiga itu ilmu. Tinggi ilmu itu. Nah ini nih harus, ilmu itu kan keberpengetahuan diri. Nah, ini harus jelas. Setiap orang itu harus jelas mengenai sifat keberpengetahuanannya gitu. Sekarang kita langsung ngomongin to be spiritual. Ngomongin keberpengetahuanan diri melalui piranti-piranti pada kedirian masing-masing. Mana catatannya? Mana? Pandeho havuto nevuto. Mana. Kira-kira gitu. Sehingga tuh kalau kita baca buku, kita ngerti. Kita ngerti. Kalau ini pengetahuan subjektif. Ini pengetahuan objektif gitu. Kita punya kategori yang bagus tuh. Waduh, pertumbuhannya cepat. Pertumbuhannya cepat. Lihat Barat gitu. Barat itu sejak awal dia fokus pada eksplorasi keberpengetahuanan diri melalui piranti-piranti keorangannya. Maka kemudian tuh piranti-piranti keorangan itu ditata sampai kemudian dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk membantu keterbatasan panca indera kita gitu. Mereka rapi di situ. Kita itu masih mabuk, masih tak sadar. Jauhlah ketidaksadarannya, jauh sekali. Entah yang berreligi maupun yang bertoriko, jauh tidak menyentuh, belum menyentuh programnya itu pada merapikan keberpengetahuanan diri ini gitu loh. Belum sama sekali. Masih fase tahayul semua. Masih fase halusinasi kolektif. Karena ketidaksadaran diri dan ketidaksadaran keberpengetahuanan dirinya. Halusinasi kolektif. Dan itu terus-menerus dilakukan, diperkuat. Sehingga nggak ada temuan. Nggak ada temuan apa-apa. Nggak ada temuan.
Padahal metodologi tawajuh, sulu, apalagi zikir, wirid, apalagi ziarah. Intinya semua riado itu dilakukan tapi nggak ada hasilnya. Nah, karena penataan mengenai keberpengetahuan diri belum terkategori. Itu kira-kira. Nah, itu dulu pagi ini ya, itu dulu pagi ini, dan ya ini harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Baik secara personal maupun secara kolektif. Bangsa ya biar kita menjadi bangsa yang majulah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu besok ya. Ditunggu informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.